NASA memulai era baru eksplorasi Mars dengan keberhasilan pendaratan Perseverance. Diluncurkan keluar angkasa pada Juli 2020, kini setelah 7 bulan meluncur di ruang hampa dan gelapnya semesta, kapsul roket yang membawa rover Perseverance, 18 Februari 2021, sekitar pukul 3:38 pagi subuh waktu Indonesia Barat, mulai memasuki orbit Mars. Pukul 3:48 pagi, kapsul mencapai atmosfer Mars dan mulai menembusnya. Di dalam atmosfer ini, kapsul melesat dengan kecepatan 12.000 mil per jam. Di dalam atmosfer, kapsul mengalami peningkatan suhu sebesar 2370 derajat Fahrenheit. Dia sudah dilengkapi dengan pelindung panas, sehingga komponen tetap aman saat menembus atmosfer. Parasut selebar 21,3 meter yang ada pada kapsul mulai membuka pada pukul 3:52 pagi waktu Indonesia Barat dan berhasil memperlambat laju kapsul menjadi sekitar 1.609 km per jam. Kapsul kemudian melepaskan pelindung panas. Kemudian meluncurlah jetpack yang akan mengantarkan rover Perseverance ke permukaan planet Mars. Sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat, dari ketinggian 7,62 meter, jetpack mulai menurunkan Perseverance menggunakan tali nilon. Dan akhirnya, Perseverance menginjakkan keenam rodanya di permukaan planet merah tersebut. Setelah itu, jetpack kembali melesat meninggalkan Perseverance. Pesawat penjelajah Perseverance mendarat di daerah yang dikenal sebagai Kawah Jezero, cekungan selebar 28 mil yang terletak tepat di utara ekuator Mars. Selama ini, diyakini ada bukti sungai kuno pernah mengalir ke Jezero, membentuk delta miliaran tahun yang lalu, yang memiliki semua bahan untuk munculnya kehidupan. Di kawah itulah, Perseverance akan dapat memeriksa batuan berusia 3,6 miliar tahun dan mencari jejak bahan organik dalam sedimen Mars. Perseverance dilengkapi dengan board, lengan robot sepanjang 7 kaki, dan 7 instrumen sains yang berbeda. Robot ini juga membawa sebuah helikopter kecil bernama Ingenuity yang akan digunakan untuk uji pertama penerbangan yang dikendalikan di planet selain bumi. Jika berhasil, teknologi helikopter bisa menjadi terobosan bagi ilmu planet. Alasannya, jika Perseverance dapat melakukan perjalanan beberapa ratus meter sehari, helikopter dapat melakukannya dalam beberapa detik. Selain uji helikopter, Perseverance juga akan melakukan pengukuran cuaca Mars dan juga memantau badai debu. Instrumen radar juga dimilikinya untuk menyelidiki fitur geologi di bawah tanah dan melakukan eksperimen untuk melihat apakah oksigen untuk bernapas dan propelan dapat diproduksi dari Mars yang kaya akan karbon dioksida. Saat pertama kali mendarat, Perseverance langsung mengambil foto dari permukaan planet Mars. Badan Antariksa Amerika Serikat, yaitu NASA, merilis sejumlah foto terbaru dari Mars yang berhasil ditangkap oleh Perseverance. Foto-foto yang dirilis memungkinkan manusia di bumi melihat Mars melalui tangkapan kamera yang ada di tubuh Perseverance. Alat itu menangkap gambar mulai dari saat dia memasuki orbit Mars, turun ke permukaan Mars, dan saat mendarat di Mars. Foto pertama dikirim pada hari yang sama dengan hari pendaratan. Namun, foto itu hanya memiliki warna hitam dan putih dan menjadi tanda bahwa Perseverance telah mendarat dengan selamat di permukaan planet terdekat ketiga dari matahari itu. Wahana Perseverance dilengkapi dengan beberapa kamera hashcam atau Front Life Hazard Avoidance Camera. Kemudian di hari selanjutnya, dia mengirim foto dengan kecenderungan berwarna merah, warna yang menjadikan karakteristik dari planet itu. Dalam sebuah foto, terlihat debu menyembul dari permukaan Mars saat Perseverance hampir sempurna mendarat, kurang lebih sekitar 1,9 meter di atas permukaan Mars. Foto yang lainnya memperlihatkan
salah satu dari ke-6 roda yang ada pada Perseverance. Kamera HiRISE Mars Reconnaissance Orbiter yang terbang di atas lokasi pendaratan juga berhasil menangkap momen saat Perseverance membuka parasut dan hampir mencapai permukaan Mars. Perseverance pun menjadi penjelajah kelima NASA yang mendarat di Mars dan akan memulai misi menjelajahi permukaannya selama 2 tahun ke depan. Misi Perseverance sekaligus menjadi yang terkini dari 3 misi baru yang tiba di planet merah pada bulan ini. Dimulai dari awal bulan dan hanya berselisih 1 hari saat 2 pesawat luar angkasa yang diluncurkan oleh Uni Emirat Arab bernama Al-Amal dan Cina bernama Tianwen-1 mencapai orbit planet itu. Misi Perseverance yang sangat ditunggu-tunggu ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan kunci tentang sejarah dan evolusi planet Mars. Selain itu, juga merupakan batu loncatan penting untuk tujuan NASA mengirim manusia menjelajahi planet itu. Saat ini, perencanaan misi di Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California bernapas lega. Sekitar setengah dari misi telah dilalui, dan pendaratan yang dianggap paling beresiko dan menantang sudah berhasil mereka lakukan. NASA menghabiskan dana besar untuk misi Perseverance, senilai 3 miliar US dollar. Penjelajahan ini bukan hanya penjelajahan robotik tercanggih dari lembaga itu, tapi juga merupakan tahap pertama dari inisiatif yang lebih luas untuk mengumpulkan sampel batuan dari sedimen Mars dan kemudian mengirimkannya ke bumi. Upaya ini akan membantu membuka jalan bagi eksplorasi oleh manusia. Wahana penjelajah akan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk mengambil gambar di sekitarnya saat pengontrol misi di bumi memantau kesehatan pesawat dan instrumennya. Para insinyur kemudian akan mengunggah perangkat lunak penerbangan baru, sehingga Perseverance dapat mulai bekerja. Penjelajahan dunia sains yang lebih baru akan dimulai di planet Mars. Penjelajah robotik seukuran mobil itu akan mencari jejak kehidupan purba di planet Mars. Kita berharap Perseverance akan lancar menjalankan tugasnya, karena rover ini akan mengirimkan foto-foto beresolusi tinggi dari permukaan planet Mars. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan mikrofon canggih yang akan menangkap berbagai suara dari planet Mars. Sehingga, ke depan kita akan dapat melihat banyak foto permukaan Mars beresolusi tinggi. Dan tentunya, berbagai macam suara dari planet Mars ini. Nah, itulah pendaratan wahana Perseverance dan foto terbaru tanah planet Mars. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video Ilmunesia selanjutnya, dan salam astronomi.